bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali lagi di dalam ibadah kita hari ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami mau tinggikan namamu, kami mau puji namamu, kami mau sembah namamu yang berkuasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat waktu yang terbaik yang boleh kami ambil, yang tak pernah hilang daripada hidup kami Tuhan. Kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami ada di dalam ibadah kami. Kami mau berjumpa dengan Tuhan lewat doa kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan lewat firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau terus nyatakan Engkau dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam namamu Tuhan kami bersyukur dan percaya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Betapa
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kita masuk dalam ibadah kedua. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa meminta tuntunan pengertian hikmat dan pewahyuan pada saat kita membaca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita boleh buka hati kita dan kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan untuk hari ini, bahkan untuk hari-hari sebelumnya dan juga sesudahnya. Kami bersyukur semua atas anugerah Tuhan dan juga karya besar Tuhan dalam kehidupan kami dan setiap kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami mau sebentar duduk diam manis Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan untuk ditildik, ditegur, diingatkan dan diubahkan oleh firman Tuhan. Berbicara kepada kami Bapa, berikan pengertian-pengertian yang mudah dimengerti dan dilakukan oleh semua anak-anak Tuhan, dimanapun yang mendengarkan, bahkan yang diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biar Tuhan sendiri yang beracara pada setiap kehidupan kami dan kami bisa menghidupi firman itu. Berkati hamba, urapi mulut bibir hamba yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, sehingga Tuhan yang memberikan kata-kata dan juga isi suara Tuhan. Berikan kami pendengaran seperti murid Kristus sehingga kami tidak mengeraskan hati kami dan kami boleh menerima firman Tuhan dan mengerti serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi semua anak-anakmu dimanapun saat ini berada. Haleluya, amin. Saat ini kita boleh masuk dalam pasal Kisah Para Rasul 20. Ya, sebenarnya kalau saya baca Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 35 terlalu panjang. Karena apa yang menjadi tuntunan tema pada minggu ini di gereja kita Ensemble, yaitu Kisah Para Rasul 20 17 sampai 35. Tapi yang menjadi garis benang merahnya adalah garis besarnya yang Roh Kudus tuntun dan pimpin untuk saya boleh bagikan di ayat 35. Saya bacakan hanya di ayat 35, hanya satu ayat saja. Dimanapun Bapak Ibu, siapkan firman Alkitab atau mungkin gadget yang ada dalam firman Tuhan. Mungkin bisa kita sama-sama baca. Mungkin yang sedang di rumah, di jalan, atau mungkin sedang di kamar. Ayo, sebentar saja kita boleh sama-sama mengenal lebih lagi, diberkati lebih lagi, dikuatkan dan dipulihkan lebih lagi. Mari kita baca ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, di sini Rasul Paulus lagi curhat, lagi bersaksi, lagi memberikan kesaksian hidupnya pada saat dia melayani. Bahwa pada saat dia melayani itu tidak enak. Ada harga yang harus dia bayar, ada salib yang harus dia pikul, bahkan juga ada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan dirinya, dagingnya. Ya, dia memberitakan, dia membagikan kesaksian ini kepada seorang ya dari Miletus ke Efesus untuk dikhususkan kepada penatua jemaat. Ya, jadi kepada pelayan-pelayan Tuhan di sana, hamba-hamba Tuhan di sana, bagaimana dia membagikan pengorbanan dia, ya, dan dengan masih memiliki kerendahan hati, dia tetap melayani Tuhan. Di ayat 19 dikatakan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Oh, bayangin tuh. Ya, kalau kita sekarang mungkin tidak membunuh secara fisik. Kalau bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sedang dipakai Tuhan, mungkin membunuh dengan dari mulut-mulut netizen. Ya, apalagi sekarang pro dan kontra tuh banyak. Menurut dengan pemikiran, doktrin, apalagi pengajaran masing-masing daripada manusia. Yang kita seharusnya kembali lagi kepada firman Tuhan. Ya, banyak dicela, banyak mungkin netizen-netizen sekarang lebih tajam, lebih dari pisau katanya, yang dapat membunuh. Apalagi kalau setiap kita melayani, membagikan firman. Tapi memang bagaimana di sini pelajaran yang boleh diberikan oleh Rasul Paulus itu terjadi dari setiap zaman, khususnya pada zaman now. Ya. Nah, ini di sini yang menjadi garis besar yang saya diberkati dan Roh Kudus mengingatkan kepada saya dan saya membagikan kembali kepada Bapak, Ibu dan Saudaraku, di mana dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Rasul Paulus kasih kita teladan, kasih kita contoh. Kita udah banyak baca pasal yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang diilhamkan sendiri, yang dilaksanakan, yang bahkan dikerjakan sendiri. Ya, dia sudah kasih contoh bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang lemah. Bagi kita yang dipilih Tuhan untuk melayani, tandanya kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita bukan menjadi orang-orang yang lemah.
Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita, ada Roh Kudus yang menguatkan kita, ada Yesus si Firman itu yang meluruskan bahkan mengajari kita dan benar-benar memulihkan kita. Ya, tandanya kalau dibilang orang dalam arti kata di sini kita harus benar-benar bekerja untuk membantu orang-orang yang lemah. Kalau kita dipilih untuk membantu orang-orang yang lemah, tandanya kita orang yang dipilih Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan untuk membantu orang yang lemah. Cuman pada dasarnya harus ada kata mau apa tidak. Sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani. Betul, melayani tidak hanya di gereja. Di mana kau ditaruh Tuhan, pengutusanmu sebagai orang tua kah kamu? Panggilanmu sebagai orang tua kah? Suami, istri, anak, pengerja profesional. Maukah kau membantu orang-orang lemah? Pasti ada di sekitar kita orang-orang lemah yang Tuhan kasih, yang Tuhan taruh. Tapi pada dasarnya kita tutup mata apa enggak? Kita tutup telinga apa enggak? Atau kita tutup hati apa enggak? Karena belum tentu kita punya keputusan mau. Padahal kita tahu dan Tuhan gerakkan kita, tapi kita suka mengeraskan hati. Bahkan kita suka apa? Menghujat Roh Kudus. Menghujat dengan apa? Dengan sudahlah, saya enggak mau, saya enggak siap, saya terlalu lemah, saya enggak bisa apa-apa. Itu sama saja kita tidak bisa dan kita tidak taat, bahkan kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan mungkin gerakkan kepada kita. Banyak hal. Dan di sini juga dikatakan lagi harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Selain kita harus membantu, selain kita juga harus benar-benar bekerja membantu orang-orang lemah, ya kita juga harus melihat, mengingat, bahkan juga menjalankan dan juga belajar melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman itu sendiri. Firman yang hidup yang diberikan atas kita, firman yang menguatkan, mengarahkan kebenaran dan langkah kita. Sebab itu adalah pelita bagi kita. Kita mau nggak seperti kita melihat contoh, yaitu Yesus. Nggak usah lihat contoh kemana-mana, nggak usah lihat contoh ke hamba Tuhan, ke gembala, mungkin ke hamba Tuhan yang lain, ke pendeta, pengkhotbah, nggak usah. Kita kecewa Bapak Ibu kalau masih melihat manusia. Tapi lihat bagaimana sosok satu-satunya yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, ikuti seperti contoh teladan kita. Gembala yang agung, yang abadi, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, dimana kita harus mengingat perkataannya. Sebab dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tuhan yang bilang memberi daripada menerima. Jadi kita di sini juga dimampukan sebagai orang-orang yang kuat untuk meminta karunia memberi. Cuman adakah mentalitas kita untuk memberi? Balik lagi itu kepada mentalitas. Banyak anak-anak Tuhan yang percaya, yang katanya mengasihi Tuhan, tapi belum tentu punya keberanian atau mentalitas untuk memberi. Kenapa? Karena adanya egois, ya, yang memikirkan I, me, and myself. Sekarang ini lagi begitu, apalagi sekarang masuk ke yang zamannya Gen Z, Gen Alpha, ada lagi sekarang Gen Strawberry. Ya, katanya kalau strawberry dari luar katanya bagus, kelihatan berpotensi, totonya di dalam rapuh. Karena apa? Salah dari didikan orang tua, terlalu dimanja dari orang tua. Itu namanya Gen Strawberry. Dan kalau saya lihat, saya dengar dan saya pantau, bahkan saya perhatikan jemaat saya, bahkan orang-orang yang saya temui, ya, banyak hari-hari ini orang tidak punya mentalitas memberi. Kenapa? Alasannya gampang. Alasannya biasanya pada umumnya takut kurang. Takut nggak cukup, ya. Dan apalagi selain takut kurang, takut nggak cukup, ya nanti saya kasih kebaikan belum tentu dia balas, masih mengharapkan pembalasan, ya. Dan sekarang ini kita hanya memikirkan bagaimana diri kita sendiri, makanya tidak sedikit gereja pun banyak memikirkan hanya untuk diri sendiri, ya. Jadi nggak berani yang namanya yuk pelayanan di luar. Ya, karena saya percaya pelayanan itu bukan hanya di gereja. Ya, bagaimana Tuhan mau kita keluar? Ya, mungkin di tempat yang nggak enak sekalipun. Ya, dan di sini juga bisa dikatakan bahwa sekarang di era yang penuh dengan kemajuan teknologi dan pemikiran yang mungkin hanya memikirkan diri sendiri atau sekumpulan orang, ya, jarang terdengar, bahkan banyak yang meninggalkan bahwa nggak semua orang mau masuk dalam komunitas yang benar-benar yuk kita jalan untuk jadi berkat. Yuk kita pelayanan, kita layani orang-orang yang susah.
kaum marginal, kaum penjara. Puji Tuhan, Ensemble Jakarta Timur sudah 11 tahun Bapak Ibu melayani penjara. Saya tahu bukan satu hal yang perlu dibanggakan. Karena kenapa? Melayani, semua orang bisa melayani ke sana. Tapi apakah banyak orang-orang yang sungguh-sungguh mau dipulihkan oleh Tuhan? Kalau banyak, itu yang menjadi satu kebanggaan bagi saya pribadi. Ya, dan saya tidak pernah mau menjagokan, oh saya ini udah banyak pelayanan kemana-mana penjara. No. Dan kaum marginal sekalipun kita juga melayani. Yatim daripada pelayanan yang kita lakukan di luar. Masih banyak orang-orang lemah yang perlu kita support. Ya, ayo gereja, ayo komunitas, jalan, jadi berkat. Di sini Tuhan mau menyatakan kuasanya. Mungkin kita tidak punya banyak, tapi pada saat kita punya hati mau, Tuhan yang akan melimpahkannya. Dan itu kami rasakan. Ya, 1 bulan kami cukup banyak dana. Ya, 7-8 lapas kami layani. Marginal ODGJ juga kami harus memberikan bagaimana dapur mereka. Ya, keperluan apa sih yang bisa kita bantu, kita share sama teman-teman, mereka tergerak. Ayo. Karena kenapa di sini kita mau ditajamkan? Kita mau berjalan seperti yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Ya, alangkah lebih berbahagia memberi. Kasarnya dengan kata berbahagia itu apa sih? Ya, Tuhan juga menyenangkan hati Tuhan. Kita lakukan ini bukan semata-mata kita mau dapat penghormatan, pujian, tapi kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau lakukan yang terbaik. Saya tahu tidak semua orang bisa atau iya terpanggil. Alasannya saya belum terpanggil, Bu. Sebenarnya itu bukan masalah terpanggil untuk melakukan firman Tuhan, tapi mau apa tidak itu keputusan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Ya, dan kalau kita baca lagi di sini bahwa sebab Ia sendiri mengatakan adalah bahagia memberi daripada menerima. Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Kalau kita baca lagi dari ayat yang atas bawah, Paulus memiliki kerendahan hati. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Udah tidak dapat keuntungan, dibunuh lagi, mau dibunuh lagi, terancam jiwanya, nyawanya. Nah sekarang, zaman sekarang oke, kita tidak bunuh secara fisik, tapi kita bunuh mungkin secara perkataan. Apalagi netizen-netizen sekarang luar biasa. Dengan adanya pengajaran-pengajaran yang begitu banyak, doktrin-doktrin, pemahaman pengajar yang mungkin secara manusiawi, bukan lagi alkitabiah. Wah, netizen sekarang nyinyirnya luar biasa, lebih dari membunuh, Bapak Ibu. Ya, tapi kita harus jalan terus. Kalau memang kita berjalan dalam firman Tuhan, berjalan dalam kasih Tuhan, berjalan dalam kemerdekaan Tuhan yang Tuhan ajarkan, kebenaran itu karena firman Tuhan, kita jalan terus. Rasul Paulus mengingatkan kita jangan mundur. Ya, karena balik lagi, hidup ini bukan bicara kita sendiri, hidup ini bukan memikirkan kita sendiri, tapi di mana Tuhan menetapkan kita di antara orang-orang. Tuhan mau sebagai orang yang kita dipilih sebagai orang yang kuat, kita harus membantu bekerja dengan orang-orang yang lemah. Kita tahu contoh keluarga kita, abang kita, kakak kita tidak pernah ke gereja. Kita kuat, kita dipanggil Tuhan sebagai pelayan Tuhan, kita ajak dia yang lemah untuk ke gereja. Simple thing, ayo ajak. Kalau misalnya, oh nggak ada ongkos, bayar hargamu, kasih ongkos seperlunya yang dia perlukan. Oh nggak bisa, nggak ada kendaraan, oke, boleh nggak dijemput-jemput. Contoh kecil, masih banyak contoh lain lagi. Tapi apakah kita memiliki hati dan mentalitas untuk sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan, dan memiliki hati untuk memberi? Memberi itu saya percaya bukan cuma bicara finansial, uang, bukan hanya itu. Tapi bagaimana kita mengajarkan kebenaran, memberikan kebenaran, itu juga memberi. Jadi saya encourage Bapak Ibu jemaat Tuhan, ayo, belum terlambat. Tuhan masih menunggu kita mau sungguh-sungguh belajar memberi, berjalan, bertindak. Sama seperti Rasul Paulus. Ya, dia mau diancam dibunuh aja dia tetap jalan dengan kerendahan hati lagi. Dia berkati mereka. Nggak gampang, betul. Kita mau belajar sama-sama. Saya pun nggak gampang. Saya nggak mudah. Saya percaya kalau nggak ada Roh Kudus, saya nggak akan bisa. 11 tahun saya melayani orang yang nggak saya kenal. 150 orang. 100 orang. Kita kasih makan. Kita bawa dia kepada Tuhan. Coba.
Tapi semua karena kasih Tuhan. Saya percaya jika kita sama-sama dipilih Tuhan menjadi orang yang kuat untuk membantu orang-orang yang lemah. Ayo, saatnya tiba kita untuk sama-sama memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sekian dari saya, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh ajarkan, berikan, bahkan kuatkan kami. Kami percaya jika Tuhan memberikan ajaran ini, Tuhan ada hal-hal yang harus kami kerjakan dan kami lakukan. Mampukan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Berikan kami arahan, tuntunan, kekuatan, bahkan berkat Tuhan sehingga kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk semua jemaat Tuhan saat ini dimanapun berada gereja Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih yang memerlukan Tuhan tuntunan, kekuatan, Tuhan berkati. Bahkan mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan yang terbeban Tuhan lepaskan dari beban mereka. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan-Mu yang tidak akan pernah terlambat bagi setiap orang percaya dan yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih. Hamba telah selesai, kami percaya Roh Kudus akan terus berkarya atas kami. Berkati semua anak Tuhan yang bertugas, tim praise and worship, bahkan juga worship leaders, singers, imam musik, semua multimedia. Tuhan, bahkan juga semua orang-orang yang ada dalam ensemble ini, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, bahkan pastor senior kami Tuhan, Bapak Ivan Stompul beserta dengan Ibu Ruth. Tuhan berkati Tuhan, dan biar terus apa yang menjadi isi suara Tuhan, visi misi Tuhan dijalankan oleh kekuatan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Bahkan kami semua para gembala dimanapun ensemble berada, Tuhan berkati, Tuhan arahkan langkah kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan pengadaan, penyediaan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami mau terima berkat yang daripada Bapa di surga. Buka hatimu dan angkat kedua tanganmu pada saat ini bagi Anda yang mengikuti ibadah ini. Haleluya. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan yang baru sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat pilihan Tuhan yang sudah menerima dan percaya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sampai berjumpa kembali dengan kami di ibadah berikutnya dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, tetap percaya. Haleluya, shalom.